saya khawatir muncul di pikiran Anda, kenapa sih beragama saja ribet banget gitu? Kenapa sih untuk menjadi orang yang bahagia misalkan gitu, kok ribet sekali gitu? Enggak kok, nggak ribet. Allah nggak punya kepentingan apapun kepada kita. Yang punya kepentingan kepada Allah adalah kita. Jadi ini murni kepentingan kita. Aturan-aturan yang di dalam agama itu dibuat, itu bukan mempersulit tapi mempermudah. Sangat penting, tapi fungsinya adalah untuk memancing perasaan kita. Tetapi ketika perasaan kita tidak terpancing, tidak selaras dengan ucapan kita, artinya tadi yang saya contohkan bahwa ketika lidah mengucapkan Alhamdulillah, tapi hatinya berkeluh kesah. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang munafik ya. Beda yang diucapkan, beda pula yang dirasakan. Jikapun ada orang yang mengucapkan Alhamdulillah, tapi hatinya berkeluh kesah, mungkin ya baik sangkanya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam juga untuk yang nonton siaran ulangnya, kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Maaf, harus buat konten sambil nyetir, tapi insya Allah tidak akan terganggu ya. Tidak akan terganggu konsentrasi nyetirnya. Karena saya juga nggak pegang kamera. Cuma tiba-tiba terfikirkan, saya pengen konten, saya pengen bahas satu hal yang sangat menarik ini sebenarnya. Gini, salah satu sebab utama yang bisa mengundang keajaiban dan banyak yang membahas dengan warna yang berbeda, yaitu tentang syukur, tentang bersyukur. Sementara yang harus kita ketahui adalah bersyukur itu bukan tentang kata. Ya, bersyukur itu bukan tentang sesimpel kita mengucapkan Alhamdulillah gitu. Tidak sesimpel itu maksudnya. Kalau mengucapkan Alhamdulillah menjadi inti dari bersyukur itu, maka saya rasa tidak ada orang yang merasa kesulitan atau tidak akan ada orang yang punya masalah dalam hidupnya. Kalau bersyukur itu semata-mata tentang kata Alhamdulillah. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Alhamdulillah itu memang perlu kata itu. Yaitu fungsinya untuk memframing. Karena semakin sering kita mengucapkan Alhamdulillah, itu artinya perasaan kita pun akan mengarah kepada syukur yang esensi, yang inti. Nah, itu poinnya yang harus diketahui dulu ya. Tapi tetap saya akan harus ulang-ulang di sini ya. Saya akan ulang-ulang maksud saya di sini bahwa bersyukur itu bukan tentang kata, tetapi tentang rasa. Pernah dengar ya satu kalimat? Rasamu adalah doamu. Rasa itu 90% kapasitasnya mempengaruhi hidup kita. Kemudian kata-kata dan pikiran itu 10% mempengaruhi kehidupan kita. Artinya di sini yang dominan adalah rasa. Jadi kita sering terjebak ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, tetapi rasa kita atau perasaan kita merasakan hal yang bertolak belakang dengan perasaan syukur itu sendiri. Ya, kata syukur itu sendiri, perasaan kita bertolak belakang di situ. Dan perlu juga diketahui sebagai pancingan agar Anda benar-benar yakin bahwa bersyukur itu menjadi sebab utama bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan atau keadaan kebahagiaan kita, bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat yang diletakkan di ayat kedua di pemuka Quran, yaitu suratul Fatihah. Artinya itu juga sangat penting ya, sangat penting, tapi fungsinya adalah untuk memancing perasaan kita. Tetapi ketika perasaan kita tidak terpancing, tidak selaras dengan ucapan kita, artinya tadi yang saya contohkan bahwa ketika lidah mengucapkan Alhamdulillah, tapi hatinya berkeluh kesah. Nah, jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang munafik ya. Beda yang diucapkan, beda pula yang dirasakan. Tapi saya juga tahu kok bahwa jikapun ada orang yang mengucapkan Alhamdulillah tapi hatinya berkeluh kesah, mungkin ya baik sangkanya saya karena tidak memahami. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka niscaya akan Allah tambah. Jadi ditambah itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian
yang tidak mungkin luput, tidak mungkin tidak terjadi gitu ya. Jadi syaratnya untuk ditambahkan nikmatnya adalah bersyukur gitu. Kita orang yang beragama, kita orang yang meyakini bahwa kalam Allah itu benar adanya, mutlak benar adanya. Kita adalah orang-orang yang yakin kepada Allah. Saya juga yakin orang-orang atau penonton saya ini adalah penonton yang sebenarnya punya kegalauan di luaran sana ketika menemukan pembelajaran yang tidak membawa keyakinan, yang tidak membawa agama. Pasti ada beberapa orang yang merasa ragu, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Jadi balik lagi tadi bahwa ditambah nikmatnya itu adalah sebuah keniscayaan, pasti artinya. Tapi ingat, kalimat itu atau ayat itu tidak selesai di situ. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau kufur, ketika kalian kufur itu mengingkari nikmatnya Allah, maka siksanya Allah itu pedih. Kita nggak usah jauh-jauh ngebahas tentang neraka ya. Siksa itu adalah ketika kantong kita kering, itu tersiksa lah teman-teman. Even ketika kita butuh sesuatu atau ingin sesuatu, perlu sesuatu, yang dimana sesuatu itu membutuhkan biaya, mengeluarkan uang, lalu kita tidak punya, itu sudah sakit banget rasanya. Saya pernah berada di posisi itu sekali lagi ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya bersyukur dengan rasa, sementara rasa itu adalah doa? Sebenarnya sering sih saya bahas tentang syukur ini ya, tentang rasa syukur ini. Tapi saya akan ulang. Setiap pengulangan itu pasti ada tambahan biasanya gitu ya. Perasaan syukur itu adalah melihat apa yang ada di sekitar kita. Coba. Melihat, merasakan, mendengar apa yang sedang ada. Jadi sebenarnya ini berbicara tentang sekarang. Keadaan sekarang. Jadi bukan masa lalu, bukan masa depan. Jadi sekarang. Lantas kalau ada pertanyaan, apa yang bisa saya syukuri? Saya nggak punya apa-apa sekarang. Kenapa bersyukur itu harus selalu dikait-kaitkan dengan materi? Coba lihat kesehatanmu. Coba lihat rumahmu. Coba lihat kendaraanmu walaupun itu cuma sepeda motor misalkan. Coba lihat juga nafasmu. Coba lihat juga panca indramu, tubuhmu, tulangmu. Jika Anda ingin tahu betul-betul bagaimana kita bisa benar-benar merasakan nafas saja misalkan gitu. Silakan Anda tahan nafas. 10 detik pertama oke masih. 20 detik pertama oke. Coba 1 menit. Coba 1,5 menit. Lalu setelah itu bernafas lagi. Anda akan merasakan setelah Anda tahan nafas 1 sampai 1,5 menit, sudah nggak kuat kemudian Anda lepas, rasakan nafas itu. Di situ Anda akan mengerti benar-benar apa yang saya maksud tentang berterima kasih kepada Allah akan nafas. Bangun tidur saja kita sudah diajarkan tentang syukur oleh Allah. Doa bangun tidur kan mungkin ini cuma sekedar bacaan waktu kita masih kecil, tapi sangat luar biasa sebenarnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur itu. Artinya bangun tidur sudah diajarkan untuk berdoa. Kenapa sih kita kok kesannya nih ada saya khawatir muncul di pikiran Anda, kenapa sih beragama saja ribet banget gitu? Kenapa sih untuk menjadi orang yang bahagia misalkan gitu, kok ribet sekali gitu? Kesannya begitu ya, mungkin ada beberapa orang yang akan berpikir begitu. Enggak kok, enggak ribet. Allah nggak punya kepentingan apapun kepada kita. Yang punya kepentingan kepada Allah adalah kita. Jadi ini murni kepentingan kita. Aturan-aturan yang di dalam agama itu dibuat, itu bukan mempersulit tapi mempermudah. Kebayang nggak? Kalau Islam tidak hadir, agama tidak hadir. Ya, agama tidak hadir, Islam terutama tidak hadir. Betapa chaosnya. 1, berarti Rasulullah tidak perlu mencontohkan apa-apa kepada kita. Kebayang nggak kalau kita tidak diajarkan tentang cinta, tentang kebaikan? Betapa hancurnya kita. Jadi ajaran-ajaran atau aturan-aturan dalam agama, termasuk tadi syukur itu sebenarnya yang untung kita, gitu ya. Yang untung kita. Jadi untuk kita sekali lagi. Jadi bersyukur itu tujuannya adalah
untuk menambahkan nikmat. Itu janji Allah, bukan kita mau hitung-hitungan lantas minta balasan gitu. Bukan, ya. Jadi bersyukur itu tujuannya untuk apa? Untuk melatih jiwa kita agar ternyata menerima itu bersyukur tuh nikmat banget loh. Sangat nikmat. Silakan coba teman-teman praktekkan, tapi dengan rasa sekali lagi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih ya Allah untuk semua kenikmatan ini ya Allah. Terima kasih ya Allah untuk semua kemudahan ini. Terima kasih ya Allah untuk seluruh panca inderaku yang bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah untuk segala apapun yang sudah Allah berikan, apapun yang sudah Engkau berikan ya Allah. Terima kasih untuk semua kesehatan bahkan segala macam. Jangan sampai nanti kita baru repot bersyukur ketika maaf ketika sakit itu sudah tiba, ketika kesulitan itu semakin dalam. Jangan sampai itu semuanya terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, maka nikmati semua yang sudah Allah berikan, termasuk kesehatan kita. Di situ yang akan memancing rezeki itu datang. Gunakan rasamu untuk memancing banyak datangnya nikmat-nikmat yang lain. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Ya ini sekedar nasihat sih, ilmu ringan. Tapi kalau Anda praktekkan, hasilnya dahsyat. Karena saya mengalaminya. Tanggal 25, saya adakan kopdar penyembuhan luka batin. Ngebahas tentang luka batin di Batu. Ketemu saya langsung di Batu. Acaranya dari mulai jam 10 sampai jam 1 siang. Segera daftarkan diri Anda, ketemu dengan saya di sana. Acaranya di Kopi Sontoloyo. Ya, ketemu saya di sana nanti. Sekali lagi tanggal 25 Mei ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista atau Mas Roni. Linknya ada di deskripsi. Makasih. Assalamualaikum.